Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani, dosen program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Kayu Agung, Sumsel, Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi teknik mesin, yaitu Kimia Dasar dengan bobot SKS 2. Di sini capaian pembelajaran lulusan ditargetkan bahwa mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian, alumni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu merancang, mengaplikasikan, dan mengevaluasi dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi data. Mampu menggunakan persamaan matematis. Kemudian, mahasiswa alumni mampu menerapkan prinsip rekayasa. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak atau pemodelan. Kemudian, mahasiswa melakukan perancangan sistem engineering. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa CPMK pada mata kuliah Kimia Dasar pada program studi teknik mesin. 1. Mampu menjelaskan klasifikasi material dan unit pengukurannya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan atom, molekul, dan ion-ion dan menggunakan tabel periodik. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kesetaraan reaksi kimia, menghitung, melengkapi koefisien dalam stoichiometri. Keempat, mahasiswa memahami dan menghitung entalpi, entropi reaksi standar, dan kalorimetri. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesetimbangan dan menghitung konstanta kesetimbangan pada reaksi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan asam basa dan menghitung pH dan pOH. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan reaksi redoks, menyetarakan persamaan redoks, dan menghitung standar potensial reduksi. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan mekanisme reaksi, serta menghitung order reaksi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik isomer, serta mampu menuliskan rumus struktur senyawa-senyawa organik dan menyebutkan nama-nama senyawa organik beserta turunannya. Adapun bahan kajian materi pembelajaran pada mata kuliah Kimia Dasar, yang pertama yaitu materi dan pengukurannya. Yang kedua, teori atom. Yang ketiga, persamaan reaksi. Yang keempat, stoichiometri. Dan kelima, reaksi fasa air dan stoichiometri larutan. Yang keenam, termokimia. Ketujuh, kesetimbangan kimia. Kedelapan, kesetimbangan asam basa. Yang kesembilan, elektrokimia. Yang kesepuluh, kinetika kimia. Ke-11, ikatan kimia. 12, kimia organik dan hidrokarbon. Pada pustaka yang digunakan, pustaka utama yang digunakan adalah bahan ajar atau diktat yang diterbitkan pada Fakultas Teknik. Sedangkan bahan pustaka pendukung berupa beberapa literatur, buku maupun e-book. Yang pertama, Mahan Bruce dengan judul University Chemistry. Yang kedua, Max Clyde dengan judul Physical Chemistry.
Yang ketiga, Shenko Plane, Chemical Principle and Properties. Yang keempat, Sisler dan Hari dengan judul Chemistry. Yang kelima, Raymond Cheng dengan judul General Chemistry. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah kimia dasar, item yang dinilai yang pertama yaitu kehadiran atau absensi sebesar 10%. Yang kedua, tugas dan kuis itu sebesar 20%. Yang ketiga, UTS itu sebesar 30% dan UAS maupun tugas akhir plus proyek itu sebesar 40%. Demikianlah pemaparan secara garis besar mata kuliah kimia dasar pada program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Islam Organ Komering Ilir Kayu Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, adik-adik semua. Apa kabar? Baik. Oke, untuk pertemuan kita pada pekan ini, itu pertemuan yang ke-14, itu topik kita hari ini tentang kimia organik. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu kimia organik, Ibu mereview pertemuan pekan kemarin yaitu tentang poliometri. Ya. Di dalam belajar kimia, setiap bab itu ada hubungan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Oke. Sekarang siapa yang bisa melihat, masih ingat pelajaran kita pekan kemarin? Ayo. Kita sebagai mahasiswa kalian dari awal sudah dibutuhkan tentang kontrak kerja. Berapa itu skor absensi, berapa itu skor tugas, itu berapa skor UAS, dan berapa itu skor dari UTS. Nah itu diperhatikan. Ibu tidak menuntut kalian untuk stay selalu di kelas. Ya kan? Kalian belajar dari mana saja. Semua materi dari jam itu pun sama. Tadi perkembangan ada perubahan sedikit perkembangan dari bidang kimia ini. Nah, oke lah, kita langsung saja materi kita hari ini tentang kimia organik. Kimia organik yang berisi tentang struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Senyawa organik tersusun dari karbon dan hidrogen dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. Ya. Kalau ingat kimia organik, ingat yang namanya CONS-PK. Ingat ditambah dari CONS-PK. Apa aja deh CONS-PK? C-nya apa? Karbon. H-nya? Hidrogen. O-nya? N-nya? S-nya? Sulfur. P-nya? Fosfor. K-nya? Kalium. Jadi, kalau ingat kimia organik, unsur penyusunnya ada 6. Tetapi yang paling banyak itu adalah senyawa karbon dan hidrogen, itu H dan karbon. Hidrogen dan karbon itu H dan C. Oke. Pembeda kimia organik dan anorganik adalah ada bedanya ikatan karbon hidrogen, sehingga asam format termasuk senyawa anorganik, sedangkan asam karbonat termasuk senyawa anorganik. Jadi di dalam bumi itu sangat banyak. Ya, tetapi kita membawa ini termasuk mineral, golongan mineral misalnya. Apakah ini golongan dari gas mulia? Ini tabel periodik. Ya, dalam tema sebelumnya di awal-awal pertemuan kita belajar tentang teori atom. Nah di situ kan ada sistem periodik. Nah semua unsur itu semuanya sudah tersusun rapi, kita deh sama bapak kimia
Sekarang lebih khususnya untuk kimia organik di sini, khususnya kita teknik ya, kita lebih banyak berbicara tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon C dan atom hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan rantai datang. Jadi hidrokarbon ini selalu berikatan. Ya. Di mana ada karbon, di situ ada hidrogen. Kalau hidrogen valensinya cuma 1, ya kan? Ingat, dari mana kalian bisa mendapatkan valensi 1? Itu atom relatif dari hidrogen itu 1. Kalau kita enaknya apa itu tanggalnya cuma 1. Tapi kalau karbon dia mempunyai 4 atom valensi, yaitu mempunyai 4 tangan. Berarti karbon itu bisa mengikat atom atau unsur lain sebanyak 4. Nah, khusus untuk hidrokarbon dia hanya mengikat atom di hidrogen. Makanya ini khusus babnya hidrokarbon, kita membahas hanya atom O dan atom A yang saling berikatan. Oke. Misal, jika rantai karbonnya terbuka disebut senyawa karbon alifatik seperti hidrokarbon golongan alkana, alkena dan alkuna. Nanti kita lebih detailnya di sini kita berbicara tentang alkena, alkuna dan alkuna. Ini sangat luas pembahasan, baik dari rumus strukturnya, rumus molekulnya, penggunaannya dan aplikasinya. Jadi kita dalam pertemuan ini kimia organik tidak cukup dalam satu pertemuan. Di sini kita buat 2 pertemuan, yaitu pengantar dan kita pengantar senyawa kimia organik dan kita membahas khususnya tentang alkana. Nanti pekan depan kita membahas tentang alkena dan alkuna. Kemudian sedangkan rantai karbonnya tertutup disebut senyawa karbon alisifit. Jadi hidrokarbon ini ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Ya, kalau dia tertutup ini namanya alisiklik. Kalau dia terbuka namanya alifatik. Nah, yang alifatik ini lebih banyak di sini ya, golongan alkana, alkena dan alkuna. Nah, ini contoh hidrokarbon rumus bangun atau rumus bangun ya, rumus struktur. Ini contohnya metan, ini gas metan. Nih, tangan C dia mempunyai valensi 4, ya. Jadi dia mengikat semua atom H. Ini H1, ini H2, dan ini H3 dan ini H4. C-nya ada 1. Itu namanya metan. Ya. Kalau C-nya 2, ini namanya etana. Bahasa Indonesianya kalau alkana dia berakhiran dengan ana, itu hidrokarbon rangkap tunggal. Kalau dia hidrokarbon rangkap 2, ini namanya alkena. Nih, ini rangkap tunggal, ini rangkap 2, dan ini rangkap 3. Kalau dia alkana, dia berakhiran ana. Kalau metan C-nya 1 yang metan ya, alkena semuanya metan. Tapi kalau C-nya 2, ini etana, berakhiran enan. Kalau dia alkena rangkap 2, dia berakhiran enan. Kalau dia rangkap 3, dia berakhiran guna. Jadi begini. Ini alkana, alkena dan alkuna. Ini tunggal, ini rangkap 2, dan ini rangkap 3. Kn H2N ditambah
2. Beda. CN H2N, sedangkan sini CN H2N min 2. Oke, ini formula, ini harus dihafalkan deh. Ibu sarankan kalian cukup menghafal ini deh, rangka tunggal. Kalau kalian semua paham tentang rangka tunggal, ini mengikuti prinsipnya sama, yang membedakan hanya rangka. Terus penamaan, kalau sini metan, metana, etana, berakhiran dia berakhiran ana. Kalau di sini berakhiran ena, kalau di sini berakhiran una. Ya. Kalau etan dia tena. Kalau di sini una. Tinggal mengikuti deh. Paham sampai sini? Kecepatan? Kecepatan. Apa masih belum paham? Banget paham ya? Nanti kalau ada latihan jangan sampai tidak tahu. Ya? Oke, kita lanjut. Ini contoh dari hidrokarbon baik rantai terbuka alifatik maupun rantai tertutup alisiklik. Ini contoh dari rantai tertutup ya. Sangat raket ya. Kalau kita asumsi lihat tubuh benzen tapi dia terbuka. Dan ini banyak ya. Ini contoh yang paling sederhana deh. Ya. Alkana nomor 1 sampai 10 itu wajib dihafalkan. Ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heptana, lagi. Sana. Ya. Heptana, oktana, nonana, dekana. Minimal 10 kalian harus hafal deh. Apalagi betul prinsip dari alkana. Habis itu kalau di saat kalian belajar tentang rangka 2 dan rangka 3 itu enak. Kalau sudah paham deh. Oke lah, ibaratnya bisa ngapal dalam 5 menit kalian bisa ngapal ya. Tetapi di saat kalian mau membuat rumus struktur, ya, rumus struktur nanti di dalam hidrokarbon itu ada yang namanya isomer. Ya. Nah, apa yang membedakan rumus isomer dari rumus struktur yang lain? Isomer dia mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi dia mempunyai rumus struktur yang berbeda. Nanti dari pertemuan kita ada soal latihan. Jadi ibu pengen melihat sudah sampai mana kalian mengerti tentang hidrokarbon, khususnya masalah alkana. Oke. Nah ini alkana hidrokarbon rangka tunggal. Ya. Rumus formula dari senyawa alkana ini CN H2N plus 2. N apa deh N? Di sini deh jumlah atom C. Ya. Kalau C-nya 5, H-nya berapa? C-nya di sini 5. H-nya 2 dikali 5 ditambah 2. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 2 berarti 12. C5 H 12. C5 H12 berapa ada isomernya? Ada 3. Berarti kalau dia ada 3, untuk membuat rumus struktur dari pentana ini ada 3 macam. Dengan catatan jumlah atom C dengan atom H itu sama. Nanti kalau ada perbedaan berarti rumus struktur yang kalian bikin itu sama. Ya. Nah, ini rumus molekul dari alkana ikatan rangka tunggal yang harus kalian hafal ya. Ini satunya metana, 2-nya etana, 3-nya propana, ya. Yang keempatnya butana. Dan ini salah satu sifat fisik dari hidrokarbon rangka tunggal. Dia mempunyai titik didih minus 161 dalam tekanan 1 atm.
metan di dalam 1 liter misalnya. Kalian kan bisa hitung, tidak? Nah, perhatikan ini juga satuan teh. Ada beberapa literatur dia mempunyai satuannya derajat suhunya yang lain, ya. Satuan derajat masih ingat? Selain Celsius, ada Kelvin, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Jangan-jangan bapaknya fisika nama anaknya Kelvin ya? Familiar toh? Hanya sekedar intermezzo ya. Kelvin itu satuan suhu deh. Jadi ada 4. Perhatiin deh. Nanti kalau data ini terbunuh, gitu, ya. Perhatikan satuannya. Karena satuan suhu itu juga banyak macam, satuan tekanan juga banyak macamnya. Ya. Ini khusus untuk Celsius per atm. Kalau dia mati Kelvin, lain lagi, otomatis ini berubah angka di sini. Ya. 1 Kelvin itu berbeda dengan 1 Celsius. Ya. Sama halnya juga 1 atm atmosfer itu berbeda dengan 1 mm Hg. Walaupun dia menyatakan sama-sama tekanan. Tidak. Dalam bab sebelumnya kita pasti belajar yang pertama kali kita pelajari itu adalah mengenai satuan. Ya. Karena kita di dalam teknik ini untuk menghitung secara kuantitatif kita harus konsisten dan itu mulai dari awal. Ya. Kalau saya kalian menghitung sesuatu, derajat yang kalian gunakan itu Hg Celsius, sampai perhitungan kalian juga menggunakan Celsius. Tapi lihat, literatur yang kalian punya, ternyata ada konstanta yang kalian gunakan untuk mencari namanya data ya. Saya bisa mencari di referensi di mana-mana. Dia menggunakan satuan Fahrenheit. Sedangkan dalam perhitungan kalian menggunakan derajat Celsius. Jadi bagaimana cara mengkonversi? Makanya dalam setiap pertemuan kita teknik kimia, fisika, termodinamika, mekanika udara, yang pertama kalian pasti mengenai satuan. Tidak. Satuan ini menunjukkan kondisi di lapangan. Tidak. Ini dalam derajat Celsius per 1 atm. Bagaimana dia kalau berubah menjadi 2 atm, 3 atm? Ternyata sifat hidrokarbon berubahnya kondisi ini itu juga berpengaruh terhadap titik didih. Ya, sama kayak kalian hitung viskositas air. Nanti dulu viskositas air berubah itu seiring berubahnya suhu. Viskositas air dalam suhu kamar, dalam suhu 30 derajat Celcius seperti ini, ya kan? Cair. Tapi kalau dia dalam suhu 60 derajat, mulai itu menguap, ya kan? Otomatis titik-titiknya juga berubah. Sifat karakter dari senyawa itu juga berubah. Ya. Itu sekedar tambahan, tapi fokus kita di sini. Ya. Nah, metana ini massa 1 mol dalam gram. Massa 1 mol dalam gram. Kemarin kita dalam stoikiometri kita belajar bagaimana menghitung konsep mol. Mol itu sama dengan gram per ml. Ya, nah ini ml dari metana 16. Oke. Kita lanjut ya, sama ya. Ini ml. Bukan kemarin buat stoikiometri kita sudah belajar, ya kan? Sudah latihan juga. Nah, kemudian ciri-ciri dari alkana. Ini bisa kalian baca. Ini banyak literatur tergantung literatur yang kalian baca. Ya. Kemudian penggunaan, oke? Penggunaan metana sebagai zat bakar, sintesis, dan karbon black, tinta cat semir bang. Oke. Ini penggunaan dan ini tutus akil yang biasanya digunakan untuk cabang pada isolen. Ya, nanti kita ada latihan. Nah, ini soal latihan. Pentana, heksana, dan heptana. Buatlah isomer dari pentana. Pentana C-nya 5, heksana C-nya 6, heptana C-nya 7, dan oktana itu
bisa ngajari kawannya yang belum mengerti. Ada lagi yang ditanyakan? Jangan malu bertanya di kelas nih. Oke, kalian kerjakan ini soal latihan. Kalau tidak mengerti, kalian boleh ke ruangan ibu. Tapi jangan nyelonong aja, kerjakan dulu. Kalian merasa sudah benar, tapi belum mantap kan? Ini sudah benar, sudah benar belum? Sudah benar belum? Silakan ke ruangan ibu bertanya. Cuma jangan satu kelas bareng ya, mungkin perwakilan. Satu orang, dua orang, nanti ibu jelaskan lebih intensif, ya. Jadi kita ambil deh, ini teori, ini penjelasan, dan ini contoh latihan. Latihan ini, ibu pengen melihat seberapa paham kalian materi kimia organik kali ini. Oke, setuju? Ada yang dipertanyakan? Jangan malu. Robiah mau nanya? Nah, mungkin itu B untuk pertemuan hari ini.